Di puncak bukit, seorang nabi menatap cakrawala yang tak bertepi, bukan untuk melarikan diri, tetapi untuk mendengarkan. Ada hari ketika jejaknya lenyap dari kampung, saat angin membawa kabar yang tak bisa dijawab oleh kata-kata biasa. Namanya dikenang bukan karena kemunculannya semata, tetapi karena hilangnya yang menguji iman. Apakah komunal akan tetap berdiri ketika pemimpinnya tiada? Inilah kisah tentang pengajaran, pengasingan, dan jejak yang tak pernah padam. Dengarkan perjalanan yang menyentuh, yang menuntun kita menimbang arti kehilangan dan tanggung jawab. Di sebuah lembah yang dikelilingi bukit-bukit kering, desa itu hidup dari sumur dan ladang kecil. Orang-orang bangun pagi, menambal panci, dan mengatur jadwal giliran menggali sumber air. Di antara mereka ada seorang yang dikenal karena tutur sapanya yang lembut dan teliti. Bukan tokoh yang gemetar di mimbar, melainkan sosok yang berkeliling menata tenda, membantu memperbaiki talang, dan mengajari anak-anak membaca tanda langit. Kedatangan orang itu menimbulkan dua hal, harapan dan gangguan. Harapan bagi yang menunggu bantuan karena ia membawa saran praktis, cara menampung air hujan, teknik sederhana menebar benih agar tidak cepat busuk, cara membangun pagar penghalang. Gangguan bagi mereka yang merasa diancam oleh perubahan. Beberapa pemimpin lokal tampak waspada karena cara pembagian air yang ia anjurkan merombak sistem patronase. Di pertemuan malam di depan api, ia berbicara tentang tanggung jawab yang lebih besar. Lindungi yatim, carilah keseimbangan, jangan biarkan keserakahan mengecilkan lagi ruang hidup bersama. Kata-katanya menenangkan sebagian, tetapi mengusik yang lain. Ia bukan orator yang menuntut, ia seorang tukang yang mengajarkan agar kerja kolektif lebih kuat daripada persaingan. Dari dialog-dialog kecil ini, benih komunitas baru mulai tumbuh, bukan lewat paksa, melainkan lewat praktik bersama. Malam itu seorang anak yang kebingungan karena ayahnya pergi jauh duduk di pelukan ibunya. Ia mendengar cerita tentang sumur yang tak pernah kering. Ilyas mendekat, memberi tempat seember kecil air dan pelajaran. Bagilah sedikit sekarang untuk anak yang haus besok. Kalimat sederhana itu diucap tanpa retorika, menabur paradigma baru. Tanggung jawab sosial bukan slogan, ia kerja tangan dan keputusan sehari-hari. Ajaran pertama yang ia sebarkan bukanlah deretan hukum panjang, melainkan 3 praktik. Doa yang menenangkan, tangan yang bekerja, dan ketabaan ketika cobaan datang. Ia sering mengulangnya sambil menata talang. Berdoa bukan untuk meminta dunia bersih dari masalah, tetapi agar hati tak haus ketika masalah datang. Kerja bukan sekedar mencari cukup, kerja adalah cara menghormat ciptaan. Dalam praktik, hal ini berarti membentuk ritme baru. Setiap pagi, sebelum sambung ke ladang, warga berkumpul untuk mendoakan keselamatan air dan mengingat tugas membagi. Kemudian mereka bekerja bersama, merawat sumur, memperbaiki bak, dan mengatur giliran. Perubahan kecil ini membuat ritme sosial menjadi lebih koheren. Anak-anak belajar menghitung jatah air, wanita-wanita saling mengajarkan teknik pengawetan makanan, pria-pria menyatukan tenaga saat mengangkat palu. Namun ujian segera datang. Musim kering tiba lebih awal, cadangan menipis. Beberapa orang panik. Dalam ketakutan itu beberapa mencoba menimbun, menjual lebih mahal, atau bahkan memboikot tetangga. Ilyas merespons bukan dengan hukuman keras, tetapi dengan teladan. Membuka gudang kecil cadangan, membagi sendiri sebagian bekal makan, menunjukkan bahwa berbagi tetap mungkin meski takut. Ajarannya diuji dalam tiap tindakan. Orang-orang melihat bahwa kata saja tak cukup, tindakan memimpin memberi legitimasi. Pelajaran itu menumbuhkan dialog moral. Apa artinya memimpin? Apakah pemimpin harus mengambil bagian terbesar? Di tengah perdebatan muncul kesadaran bahwa ketabahan kolektif jauh lebih penting daripada hak individu di masa darurat. Ketabahan itu menjadi dasar kepercayaan yang akan diuji berkali-kali pada masa datang. Tidak semua orang menerima perubahan. Sistem yang telah berjalan lama melahirkan rantai keuntungan. Sebuah keluarga menguasai sebagian pengairan. Seorang pedagang mendapat keuntungan dari tata distribusi lama. Ketika struktur itu terganggu, mereka merespons, gosip, intimidasi, dan upaya mendiskreditkan. Sebuah peristiwa kecil menjadi pemantik. Seorang tetua menuduh Ilyas menentang tradisi leluhur, menuduh bahwa Pranata baru akan melemahkan kehormatan kabilah. Tuduhan tersebar di pasar. Ia ingin mengubah aturan yang membuat kita aman. Rumor menjadi alat politik dan akan membawa dampak besar.
Ilyas tidak meladeni kebencian dengan serangan. Ia memilih pertemuan terbuka, mengundang semua pihak, bahkan yang menuduh, ke rembuk desa. Dalam forum itu, ia mengajukan pertanyaan sederhana. Siapa yang paling rentan jika kita tidak bertindak bersama? Lalu ia membentangkan data sederhana. Berapa banyak anak yang sakit karena air kotor? Berapa banyak panen yang gagal karena penyimpanan buruk? Angka-angka itu tidak memaksa hati, tetapi mereka menuntun logika. Debat berlangsung panjang, emosional, meluap. Namun ada momen kecil. Seorang pedagang yang semula menentang berdiri dan berkata bahwa ia melihat anaknya yang lapar. Ungkapan itu memecah kedinginan. Kompromi dibuat. Perlahan-lahan sistem baru diterima dengan jaminan bahwa hak-hak tradisi yang tidak merusak tetap dihormati. Bab ini menekankan suatu kebenaran pahit. Perubahan sosial tak lepas dari konflik kepentingan. Namun melalui dialog, keterbukaan data, dan keteladanan, persinggungan dapat diubah menjadi titik perbaikan, bukan menjadi jurang pemecah. Setelah beberapa waktu memimpin perubahan lokal, Ilyas memutuskan untuk naik ke bukit, bukan sebagai pelarian, melainkan untuk mencari perspektif dan menjernihkan hati. Di puncak itu, di bawah jeda awan dan deru semilir, ia mencari jawaban bukan pada telinga manusia, tetapi pada ruang batin. Kisah pendakian ini bukan momen mistis yang ingin ditonjolkan, melainkan latihan spiritual, menjauh untuk kembali. Di sana ia menuliskan catatan kecil, langkah-langkah praktis untuk pengurusan sumur, pola rotasi tanah, dan nasihat untuk para pemimpin. Menariknya, banyak hal yang ia catat terlahir dari pengamatan sederhana, aroma tanah, kelembapan pagi, kemurahan tetangga. Namun puncak itu juga menjadi ruang pengasingan. Ketika ia kembali, desas-desus telah menyebar. Ada yang berkata ia tergoda untuk meninggalkan komunitas. Ada yang berkata ia mencari jalan bersembunyi. Rumor ini memecah kepercayaan di antara sebagian warga. Proses pulang menjadi lebih berat daripada pergi. Kehadirannya ditunggu, tetapi ia merasa seolah dinilai oleh kabar yang tak berangkat dari fakta. Ilyas menyikapi itu melalui dialog dan konsistensi. Ia melanjutkan tugasnya, merawat sumur, dan menunjukkan catatan-catatan kecilnya. Ia tidak banyak bicara tentang pengalaman puncak, melainkan menggambar peta praktis yang bisa diuji oleh siapapun. Dengan cara ini, ia mengubah ruang batin menjadi produk publik yang dapat diuji. Kebijakan yang lahir dari kesunyian menjadi instruksi bersama. Suatu pagi, ketika embun masih basah, penduduk menemukan sesuatu yang mengguncang. Tenda kecil di pinggir sumur kosong, tanpa pemilik. Kain yang biasa ia gunakan tersisa, namun ia tak lagi terlihat. Kabut rumor muncul. Apakah ia pergi, diculik, atau memilih menghilang? Ketiadaannya memunculkan gejolak yang berbeda. Beberapa melihat ini sebagai pengkhianatan, pemimpin yang pergi pada saat krisis. Yang lain melihatnya sebagai ujian. Apakah masyarakat akan tetap berdiri tanpa figur sentral? Dalam beberapa hari, sejumlah tindakan muncul. Orang mengamati rutinitas, jumlah pengambilan air, distribusi bantuan. Mereka mulai menilai apakah sistem yang dibangun memadai tanpa kehadirannya. Untuk beberapa orang, hilangnya sang guru memaksa menyadari apa yang pernah ia lakukan, bukan dari kata, tetapi dari kebiasaan. Sebuah ibu menuliskan dalam catatan, ia tidaklah istimewa karena namanya. Ia istimewa karena ia mengajari kami memikul beban bersama. Surat-surat kecil seperti itu memantik dialog baru. Namun masalah praktis segera muncul. Siapa mengurus pengaturan giliran? Siapa memastikan catatan cadangan didistribusikan? Hilangnya Ilyas, sengaja atau tidak, membuka celah administrasi. Komunitas mulai bergerak, membentuk dewan kecil, menata agenda, dan menugaskan murid-muridnya menjaga catatan. Jadi meski hilang, jejaknya bekerja. Sebuah ironi yang mengajarkan bahwa kepemimpinan sejati menanam institusi sebelum berpisah. Ketiadaan memicu pencarian. Murid-murid dan tetangga berangkat menelusuri jalan setapak, memeriksa gua-gua kecil, bertanya ke desa tetangga, hingga menuding bukit-bukit lain. Mereka mengumpulkan saksi-saksi, memeriksa bekas langkah, dan menyusun kronologi perpisahan. Pencarian menjadi kegiatan kolektif, cara untuk mempertahankan harapan, dan juga ujian kesabaran. Di antara pencari muncul konflik baru. Sebagian ingin melapor ke pemimpin daerah agar dicarikan, sebagian lagi menahan, takut campur tangan pihak luar menimbulkan masalah. Ada pula yang berbisik bahwa alasan perginya sang guru bersifat spiritual. Ia harus melakukan ritual pribadi, dan pencarian di duniawi tak akan menemukannya. Kisah pencarian ini memberi ruang bagi pembelajaran baru, membentuk sistem pelaporan, menyusun registrasi nama, dan membangun jaringan relawan.
struktur-struktur kecil itu, meski lahir dari krisis, menjadi modal. Mereka juga menulis catatan tentang keadaan sumur dan gudang. Penelitian-penelitian lapangan dilakukan, mengukur tingkat cadangan, distribusi makanan per wilayah, pencatatan kelahiran dan kematian, hal teknis yang mengubah cara komunitas memandang kerentanan. Dalam salah satu malam pencarian, sebuah cerita lama muncul, legenda tentang nabi yang diangkat menemukan waktu berubah menjadi kisah pengajaran, bahwa kehilangan seorang pemimpin bisa mengungkap siapa benar-benar peduli. Pencarian menjadi ujian moral, apakah kita bertindak untuk mencari demi ego atau untuk memastikan kelangsungan hidup sesama? Ketiadaan figur sentral memaksa komunitas membuat keputusan struktural. Dewan sementara dibentuk, perwakilan keluarga besar, tetua, dan beberapa murid terdekat. Mereka menyusun sistem rotasi tugas, penetapan giliran, dan pembagian tanggung jawab. Keputusan pertama yang sulit adalah tetapkan aturan siapa yang boleh membuat keputusan signifikan saat darurat. Mereka memilih prinsip keputusan bersama dengan mekanisme banding cepat. Langkah kedua adalah menjaga inflasi sosial. Adanya pihak ingin memanfaatkan ketiadaan untuk mengembalikan struktur lama yang menguntungkan mereka. Untuk mencegahnya, Dewan mempublikasikan catatan dan mengadakan rapat-rapat terbuka. Transparansi ini membuat beberapa pihak bungkam, publik bisa menilai dan mengoreksi. Namun bukan semua hal mudah. Ada kejadian stok makanan tiba-tiba berkurang karena kesalahan pencatatan di gudang. Beberapa keluarga menuding pihak yang bertugas. Konflik kecil berubah besar. Solusi praktis diambil, audit kecil secara terbuka, penetapan prosedur baru, training singkat untuk penjaga gudang. Dari peristiwa ini lahir instrumen baru, formulir sederhana, map dan daftar giliran yang ditempel di tempat umum. Bab ini menegaskan sebuah pelajaran fundamental. Kepemimpinan yang berkelanjutan dibangun lewat aturan yang bisa diwariskan. Kepergian satu orang tak lagi mematikan seluruh sistem jika jaringan institusi bekerja. Sementara komunitas membangun sistem baru, sebagian pencari melangkah lebih jauh, berangkat ke kota-kota tetangga, pasar regional, dan karavan lintas bukit. Mereka menanyakan ke pedagang, memeriksa penginapan, mencari orang yang pernah melihat sosok bersangkutan. Dalam perjalanan itu mereka menemukan kisah lain. Ada pelarian-pelarian kecil, orang-orang yang meninggalkan kampung karena utang atau konflik, dan berita-berita yang memberi konteks. Pencari menemukan pula bahwa hilangnya orang soleh sering menimbulkan interpretasi mitos. Sebagian menganggapnya sebagai tanda ilahi, sebagian lagi sebagai kegagalan manusia. Kedua tafsir itu mempengaruhi cara komunitas merespons. Jika hilang dianggap tanda ilahi, tindakan ritual dan doa intensif meningkat. Jika hilang dianggap tindakan manusia, penegakan aturan administratif menjadi prioritas. Kelompok pencari terlibat diskusi panjang di bawah wartel penginapan. Apakah fokus pencarian pada aspek spiritual atau pada penegakan hukum? Dialog ini memantulkan dilema modern, bagaimana menyeimbangkan kepercayaan dan bukti empiris. Dalam jawaban halus, mereka sepakat, lakukan kedua-duanya. Jaga tempat ibadah, tetapi juga laporkan ke aparat jika ada indikasi tindak kriminal. Perjalanan ini menghasilkan jaringan informasi, neraca antara tradisi lisan dan catatan administratif modern. Dengan jaringan ini, desas-desus bisa diuji, dan kabar palsu cepat dipendam. Metode sederhana itu memperkaya cara komunitas menghadapi krisis. Beberapa bulan berlalu. Suatu pagi, dari tepi jalan, terdengar kabar. Seorang pengembara melihat sosok samar di perkampungan jauh, bergaung begitu saja. Kabar ini membawa getar. Apakah itu benar, ataukah hanya harap yang menular? Sebuah delegasi diberangkatkan untuk mengecek. Mereka membawa catatan, nama-nama, dan pertanyaan sederhana. Setibanya di tempat yang disebut, mereka menemukan seorang lelaki tua yang mengingat pertemuan dengan seseorang yang berbicara tentang pengelolaan sumur dan pentingnya menulis catatan. Gambaran itu akurat tetapi tak konklusif. Meski demikian, informasi itu cukup menumbuhkan harapan. Kabar-kabar kecil semacam itu menyebar di jalan pulang. Beberapa desa menyiapkan makanan dan perlengkapan untuk kemungkinan kedatangan. Kisah pulang sering disertai kekecewaan. Harapan kadang tak berujung. Namun ada hal yang berubah. Masyarakat kini tahu bagaimana menyusun informasi. Mereka sudah punya jaringan yang bisa mempercepat verifikasi. Lebih penting lagi, harapan itu sendiri memicu tindakan, persiapan logistik, pengaturan sambutan, dan doa bersama. Kegembiraan menahan ego, kini harapan menjadi energi kolektif. Pada suatu senja, sosok itu benar-benar muncul. Atau setidaknya, sosok yang cukup mirip untuk menimbulkan perdebatan. Ia muncul di pinggiran lagang, tampak lelah namun tenang. Reaksi beragam. Ada yang berlutut, ada yang menatap waspada, ada pula yang menuntut penjelasan. Ia sendiri tak memberikan segala jawaban. Beberapa murid dekatnya merasakan kepulangan seperti mujizat.
sementara sebagian lain menuntut kejelasan. Ilyas berbicara sedikit, lebih banyak mendengar. Ia menjelaskan bahwa perginya bukan karena meninggalkan tugas, melainkan menjalani tugas lain. Menengok komunitas yang lebih luas, belajar teknik penyimpanan di tempat lain, dan menimbang batas-batas perintah ilahi. Penjelasan ini memancing lebih banyak pertanyaan. Mengapa tak ada pesan sebelumnya? Mengapa bahu komunitas dibiarkan kosong? Ia menjawab bahwa tugas kepemimpinan juga menguji mereka. Ia perlu tahu apakah mereka sudah siap memikul tanggung jawab yang sejati. Kepulangan memberi peluang untuk rekonsiliasi dan pembaharuan. Ia memimpin pertemuan panjang, membuka catatan, dan menandai perubahan yang ia lihat. Ia mengakui kesalahan tentang komunikasi, tentang asumsi. Ia juga mengajukan sistem baru, pencatatan yang lebih rapi, perwakilan desa, dan mekanisme audit sederhana. Dengan demikian, kepulangannya bukan sekedar kembali personal. Ia menjadi momen transformasi instrumen sosial. Setelah pertemuan itu, komunitas menyusun rancangan baru. Sistem rotasi dipermanenkan, gudang cadangan ditata ulang dengan tag item dan stok minimum. Pengawasan publik diaktifkan, setiap keputusan besar mesti dicatat dan diumumkan. Selain itu, mereka membentuk komite kecil untuk menangani sengketa, panel sederhana yang berisi tetua dan wakil pemuda. Bagian penting dari rekonsiliasi adalah pengampunan publik. Beberapa yang menuduh meminta maaf, beberapa mendapat tugas baru sebagai bukti komitmen. Ritual kecil dilakukan, doa bersama di sumur lama, penanaman pohon sebagai simbol pertumbuhan, dan pembacaan ulang catatan-catatan lama sebagai pengikat memori kolektif. Perubahan ini mengubah budaya, dari ketergantungan pada figur tunggal menjadi jaringan tanggung jawab. Ilyas mendorong semangat itu. Jika aku kembali, aku tak ingin rumahku membayangi komunitas. Aku ingin rumah menjadi bagian dari jaringan. Kata-kata ini menyumbang pada norma baru. Pemimpin bukanlah pusat tunggal, melainkan simpul dalam jaringan. Dengan struktur baru, perhatian dialihkan ke penjagaan ajaran. Ilyas dan murid-murid menyusun catatan, manual tentang teknik pertanian, daftar giliran, dan kumpulan nasihat moral. Mereka mengajar bukan lewat khutbah panjang, tetapi lewat pelatihan praktis, demonstrasi menjemur gabah, cara memperbaiki pompa, dan modul memeriksa kualitas air. Wujud warisan ini juga berbentuk-bentuk lisan, lagu panen, cerita sebelum tidur, dan ritual kecil yang mengingatkan warga untuk memeriksa tetangga. Anak-anak kini tumbuh mengetahui kode sederhana. Jika tumpukan kayu bergeser, tanyakan orang tua, mungkin ada yang butuh bantuan. Warisan bukan sekadar naskah, ia jadi kebiasaan, tertanam di perilaku sehari-hari. Dalam jangka panjang, komunitas itu mendirikan sebuah gudang arsip kecil, gulungan catatan, daftar nama, dan contoh praktik yang berhasil. Gudang ini dijaga kolektif, warisan bersama. Ilyas mengajukan agar beberapa sumber daya disisihkan untuk mendidik generasi muda agar bisa memimpin tanpa ketergantungan pada figur tunggal. Masa rekonstruksi tidak menutup semua luka. Tantangan lama muncul kembali, godaan politik, kepentingan ekonomi yang ingin memutar ulang struktur lama, dan tekanan eksternal dari pihak luar. Ada pula godaan untuk menjadikan kisah kepulangannya sebagai alat politik, mengangkat nama untuk mengonsolidasikan kuasa. Komunitas menghadapi ujian ini dengan mekanisme yang telah mereka bangun, transparansi laporan, komite pengawas, dan upaya pendidikan publik agar warga memahami peran masing-masing. Kekuatan hukum baru diuji dalam sengketa tertentu. Siapa yang berhak atas sumur lama ketika tanah berubah pemilik? Panel memutuskan dengan mengutamakan kesejahteraan umum, bukan keuntungan individu. Putusan itu meneguhkan norma baru, namun juga memantik perdebatan yang harus terus dijaga melalui pendidikan dan dialog. Bab ini menggarisbawahi bahwa perubahan adalah kerja terus-menerus. Jangan sekali merubah lalu berhenti. Perlu penjagaan institusional agar kebijakan tidak dimonopoli. Untuk memastikan kelangsungan, mereka sistematisasi pendidikan, modul praktis di sekolah desa, perpustakaan kecil, dan majelis mingguan. Pendidikan memasukkan narasi sejarah desa, kisah hilangnya dan kambuhnya Ilyas, bukan untuk mengidolakan, tetapi untuk mengajarkan tanggung jawab. Anak-anak memainkan drama tentang giliran air, memberi contoh perilaku yang diharapkan. Selain sekolah formal, ilmu diwariskan melalui apprenticeship. Anak-anak diajak bekerja dengan tukang, belajar teknik menjemur atau memperbaiki pompa. Mereka juga belajar etika,
bagaimana menanyakan kebutuhan orang lain dengan sopan, bagaimana mengatur distribusi tanpa merendahkan martabat. Warisan ini menjaga agar kebiasaan baik menjadi kebiasaan yang tertanam. Ilyas sendiri lebih sering hadir di meja kecil mengoreksi catatan, menulis lembar instruksi, dan bertanya pada siswa, lebih sebagai mentor daripada figur sentral. Perubahan ini menandai fase dewasa komunitas, dari reaksi krisis menuju tata budaya yang berkelanjutan. Di senja hari, ketika anak-anak bermain di dekat sumur, penduduk berkumpul dan membahas apa yang telah mereka pelajari. Hilangnya sang guru bukan seheleng luka yang menutup. Ia menjadi sekolah besar yang mengajarkan bahwa kepemimpinan haruslah dibingkai, diuji, dan diwariskan. Mereka menyadari bahwa figur yang hilang dapat memaklumkan tanggung jawab kolektif, bahwa komunitas sejati muncul bukan ketika pemimpin hadir, tetapi ketika nilai menjadi praktik. Ilyas duduk di pojok, melihat anak-anak meniru ritual pembagian air, mendengar nada-nada cerita yang kini menanamkan nilai. Ia merasa damai. Ia melihat bukan kebesaran pribadi, tetapi jaringan kecil yang kuat. Hilangnya bukan akhir, melainkan metamorfosis, dari figur menjadi ide yang hidup. Dalam keheningan itu tercipta harapan bahwa generasi berikutnya akan terus menulis cerita mereka sendiri, cerita tentang kerja, doa, dan membagi. Cerita itu berakhir bukan sebagai penutupan, melainkan undangan. Mulai hari ini, apa satu tindakan kecil yang akan membuat tetanggamu lebih hidup?